Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, setelah Ombudsman RI beberapa waktu lalu menyebutkan adanya maladministrasi dalam proses TWK KPK, kini giliran Komnas HAM yang menyebutkan adanya potensi pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN. Lalu, benarkah ada pelanggaran dalam proses TWK ini dan bagaimana kemudian dampaknya dari rekomendasi Komnas HAM ini terhadap nasib mereka pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Malam ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada dari ujung sana Bung Haris Azhar, pegiat HAM dan juga praktisi hukum. Selamat malam. Sehat? Ada juga Pak Giri Suprabdiono, ini Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK. Non-aktif tapi ya? Iya, non-job gitu ya. Selamat malam Pak Giri, sehat ya? Kemudian ada Bung Junimat Girsang, anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Malam. Ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Dan juga bergabung secara virtual ada Bapak Amiruddin Al-Rahab, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Pak Amiruddin. Ya, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berdiskusi, saya ingin hadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kita simak bersama. Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak perempuan. Adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan. Terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk tidak didiskriminasi. Komnas HAM menemukan fakta ada pertanyaan yang diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK ini. Ya, saya akan mulai pertanyaan pertama ini langsung kepada Komnas HAM Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, seperti yang sudah disampaikan ada 11 potensi pelanggaran ya Pak ya. Bisa didetailkan Pak ini di poin-poin mana saja yang krusial ini Pak potensi pelanggaran HAM dalam proses TWK KPK beberapa waktu lalu? Ya, baik. Dari 11 itu sebenarnya kan kalau kita lihat besaran soalnya itu adalah bagaimana dalam proses ini yang namanya penghargaan pada harkat dan martabat setiap warga negara itu yang dalam proses itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dari situ kami lihat bahwa ini prosesnya yang bersoal. Nah, makanya ujung dari seluruh proses itu kan diberhentikannya orang dan beberapa pegawai KPK itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, kalau kita mau ke depan baik dalam mengelola semua kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi, nah kami dari Komnas memberi pandangan bahwa semestinya seluruh proses itu memperhatikan norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di mana dia harus transparan, orang yang dites pun tahu hal-hal apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi tujuan dari tes itu semua gitu. Jadi seperti itu, sebenarnya dalam konteks 11 itu kami sampaikan, misalnya tentang perempuan ya, masa orang dites untuk, ini kan pegawai KPK yang dites tentang kemampuan kerja atau bahasa umumnya profesionalitas dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. Nah, kok ditanya soal-soal urusan pribadi yang sangat pribadi begitu. Nah, itu salah satu contoh yang ingin sampaikan. Nah, ini yang kita mengatakan bahwa seperti ini tidak boleh terjadi semestinya. Oke. Rata-rata dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini kan memanggil mereka yang ikut dalam TWK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini ya Pak ya.
berapa banyak itu yang dari khususnya para pegawai yang perempuan nih, kita bicara satu poin dulu ya, ini pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di dalamnya. Selain masuk ranah privasinya, ranah pribadinya, ada juga ranah untuk melanggar hak untuk mendapatkan pekerjaan atau kebebasan dalam berpendapat begitu ya. Ini Mbak ya, ini bukan soal jumlah orang. Konstitusi kita mengatakan hak asasi manusia itu melekat pada tiap individu. Jangan kan satu orang saja ini mesti, kalau itu terjadi, itu mesti kita pulihkan haknya gitu loh. Supaya apa? Karena begini, ini kan konsekuensinya panjang buat seseorang, penilaian-penilaian seperti ini, ya kan? Nah, oleh karena itu mesti seperti kami sampaikan, prinsip-prinsip hak asasi manusia ini mestinya menjadi standar dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan gitu. Itu concern besar kami sebenarnya dalam proses ini. Nah, saudara yang dari KPK ini kan datang mengadu Komnas HAM. Ada yang mengatakan Komnas gak punya kewenangan gitu ya. Kalau kita baca undang-undang itu mengatakan, undang-undang tentang hak asasi manusia ya, menulis itu, setiap orang boleh datang mengadu ke Komnas jika dia merasa diperlakukan tidak adil. Oke. Nah, kalau ada yang mengadu seperti itu, kami akan periksa apakah dengan etikat baik, apakah dengan ada keterangan yang cukup, apakah memang mau terbuka menyampaikan apa yang mereka masalah. Dan itu dalam proses ini semua itu kami lakukan. Makanya butuh waktu dan kami juga sangat terbuka sebuah proses ini dan meminta keterangan dari semua pihak yang berkaitan dengan proses ini juga. Jadi ini memang sesuatu yang kita coba memformulasikannya dalam rangka hak asasi manusia sebagaimana kita simpulkan 11 hal. Baik, nah ini tadi sudah disinggung bahwa ada yang menyebutkan ini bukan kewenangan Komnas HAM, termasuk Bang Judimat yang mengatakan ini ya. Apa poin argumentasinya kenapa Bang Judimat? Ya, makasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mengenai TWK ini sudah selesai. Sudah selesai karena kalau yang dipermasalahkan Perkom nomor 1 tahun 2021 itu kan perintah undang-undang. Perintah undang-undang yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka mereka membangkang terhadap undang-undang. Nah, ini kita harus pahami. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Komnas HAM, saya mau bertanya kepada Pak Amiruddin. Yang disebut pelanggaran HAM itu apa sih? Apakah termasuk psikis? Saya mau tanya dulu. Termasuk nggak psikis? Ya kita diskusi nih Pak Amiruddin. Boleh langsung dijawab Pak Amiruddin. Masuk psikis nggak dalam pelanggaran HAM? Masuk nggak psikis? Pelanggaran hak asasi manusia, kalau kita bicara tentang konsep hak asasi manusia, baik fisik maupun psikis itu pelanggaran hak asasi manusia. Makanya itu prinsipnya saya tadi sampaikan. Makanya pasal 1 huruf pasal 1 dari Undang-Undang 39 ini mengatakan bahwa siapapun ya, kalau dia merasa diperlakukan tidak adil ya, itu pelanggaran hak asasi manusia. Makanya Komnas dalam konteks undang-undang ini kami menjalankan berpedoman pada ini Bang Jennifer ya. Sehingga kita melihatnya ya bahwa ini nanti kok implikasinya macam-macam itu soal lain gitu. Tapi dalam rangka menjalankan fungsi seperti yang diberikan oleh undang-undang ini, kami juga hati-hati menjalannya, nggak sembarangan juga gitu. Nah ini yang saya mau tegaskan gitu. Nah sehingga fungsi-fungsi lembaga seperti ini memang perlu semua pihak juga perlu memahaminya gitu. Kalau enggak ya kita akan seperti ini berpandangan satu sama lain. Baik, Pak Amiruddin, begini Pak Amiruddin. Ya. Yang saya pahami, ya karena saya juga satu periode di Komisi 3 dan mungkin termasuk Pak Amiruddin yang saya fit yang protes dulu, ya, dan Pak Damanik. Nah, dulu saya pernah bertanya tentang Komnas HAM. Apakah saudara paham tentang Statuta Roma 1988? Ya. Ini nggak ada urusan dengan sebentar, saya terangkan. Tapi benar, singkat aja kita masuk. Iya, sebentar saya terangkan. Ya, jawabannya ya paham dan itulah menjadi konsen dari Komnas HAM. Nah yang kedua Pak Amiruddin, ya, saya mau sampaikan ini kan masalah seleksi administratif, ya, tentu harus selesaikan secara administratif. Baik. Ke PT UN,
Nah, yang ketiga, saya harus sampaikan, coba Pak Amiruddin baca pasal 91 Undang-Undang Komnas, Undang-Undang HAM. Ya ketika ya persoalan ini sedang dilakukan upaya hukum di MK dan di MA, maka Komnas HAM tidak boleh. Baik. Coba dibaca, Pak. Nanti kita lanjutkan. Tahan dulu Bung Junimat ini mengenai soal administratif katanya. Walaupun teman-teman menyebutkan masalah administratifnya belum selesai itu ya, masalah proses TWK-nya, peraturannya juga masih bermasalah. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi ini. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dua Sisi, saya lanjutkan kembali. Tadi Bung Haris mungkin bisa ditanggapi sedikit. Tadi Bung Junimat menyebutkan ini kan proses administrasi ini, nggak harus sampai ke Komnas HAM dan bukan kewenangannya Komnas HAM juga untuk menangani ini. Saya pikir begini, soal apakah dia di peristiwa administrasi, ketatanegaraan, ini pakai kategori-kategori hukum ya. Di proses pidana, di pinggir jalan, nggak ada masalah itu. Pelanggaran HAM itu ada konteksnya, ada konstruksinya. Jadi menurut saya yang harus dilihat adalah konstruksinya. Pasal 1 angka 6 di Undang-Undang 39 itu jelaskan pelanggaran HAM itu apa. Di pasal itu sebetulnya ada dua konstruksi besar. Adanya peristiwa yang melanggar hak yang dijamin di dalam Undang-Undang 39. Dan bagian keduanya berpotensi atau sudah nyata-nyata gitu tidak dapat pemulihan. Nah konstruksinya menurut saya, sebetulnya teman-teman pegawai KPK ini bagian dari negara. KPK bagian dari negara lewat orang-orang bisa melakukan pelanggaran HAM. Jadi 75 orang ini sebetulnya bisa melakukan pelanggaran HAM kepada orang-orang yang diperiksa, orang-orang yang mengadu dan lain-lain. Tetapi di dalam sana pun itu juga ada struktur. Jadi yang di bawah dalam kendali struktur sistem bisa juga jadi korban semena-mena. Nah, mereka sudah coba lapor ke Dewas ya. Mekanisme internal. Apapun masalahnya, mau masalah administrasi, masalah ada yang buang ludah di depan mereka secara kena nyiprat, itu bisa dilaporkan. Nah, itu sudah dilaporkan ke Dewas, Dewas tidak memperhatikan hasil dari apa yang dilaporkan oleh teman-teman. Nah, lapor ke Ombudsman. Ombudsman nggak mungkin periksa soal pelanggaran HAM, Ombudsman memeriksa soal maladministrasi. Nah, kalau Komnas HAM temuannya berbasis Undang-Undang 39. Nah, saya lebih melihatnya bahwa menguji dulu metodologinya Komnas. Kewenangan Komnas itu ada 4. Dalam soal ini yang relevan itu mediasi dan pemantauan atau penyelidikan. Tapi penyelidikan non justisia. Nah, kalau metodologi itu mestinya kalau mau memperdebatkan dulu metodologinya. Metodologinya diterapkan atau tidak, kalau sudah diterapkan ini hasilnya. Karena kalau metodologinya diterapkan dengan salah, hasilnya salah. Kita tanya langsung, ini ada Pak Amiruddin. Ya, Pak, saya sih udah baca. Sudah berarti metodologinya sudah metodologinya benar? Nggak ada masalah, memang penyelidikan, pemantauan, memeriksa dan lain-lain. Dari situ hasilnya seperti ini, bahwa ada pelanggaran hak, ada yang 11 atau 12 disampaikan itu, menurut saya itu kerjaan dari abad zaman kuda masih main sama kijang, itu juga Komnas HAM kerjanya sudah begitu. Tupoksinya Komnas HAM sudah gitu tupoksinya Komnas HAM banyak. Nah, rekomendasinya Komnas HAM itu diserahkan kepada institusinya. Jika di dalamnya ada kandungan pidana, Komnas HAM bisa meminta atasan dari pihak yang melakukan pelanggaran HAM untuk dilaporkan ke polisi. Jika temuannya misalnya bisa digunakan ada kerugian dan lain-lain, bisa digunakan oleh pelapor untuk melakukan gugatan perdata. Jadi caranya macam-macam. Dan itu bahwa di situ dari satu fakta ini diperdebatkan ini ranahnya administrasi, tata usaha negara, apakah pidana. Satu fakta itu bisa mengandung berbagai masalah yang menentukan bisa digunakan di berbagai cara untuk penyelesaian. Sebentar, saya ingin mempertajam lagi nih bahwa faktanya ada dugaan pelanggaran hak azazi di situ adalah kita lihat poin-poinnya berikut ini ya. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan itu diantaranya berikut ini kita lihat. Ya, apa pentingnya pegawai perempuan KPK ditanya bersedia jadi istri kedua, ini satu ya. Ini jadi pertanyaan yang masuk ke ranah
privasi. Direktur KPK benarkan pertanyaan tentang lepas jilbab di TWK. Oke. Dan ini Komnas Perempuan juga mempertanyakan jilbab di tes KPK bertentangan dengan HAM. Nah, kemudian ini yang juga dianggap tidak ada relevannya dengan tupoksi pegawai KPK adalah pacaran ngapain saja. Ini ditanyakan juga saat tes wawasan kebangsaan. Yang terakhir ini juga sempat ramai juga, ini kayak semacam labelisasi ya, stigmatisasi temuan Komnas HAM pegawai tak lolos TWK KPK diduga kuat di stigma Taliban. Nah, saya mau ke Pak Giri. Anda juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada saat tes wawasan kebangsaan? Kebetulan saya nggak perempuan yang terkait dengan Taliban, gender stigma itu Taliban enggak. dan lain-lain. Tetapi begini, ada diskriminasi. Oke. Karena kalau yang lainnya mungkin satu orang ditanya mungkin ada yang 10 menit, 15 menit, saya dimasukkan ruangan, penanyanya 2 orang, menunggu di ruang kosong sendirian di aula besar itu 2 jam. Kemudian begitu masuk pertanyaannya banyak. Dan yang mengejutkan mereka memprofiling sampai rumah saya yang dekat gunung sana. Oke. Kemudian yang menarik, kita diwawancara di ruang nomor 2. Dan hampir semua yang diwawancara di nomor 2 hari itu tidak ada yang lolos, kita data. Kemudian berubah lagi di minggu depannya mereka berpindah ke ruangan yang juga pesertanya nggak lolos. Jadi ada diskriminasi dalam proses interview, juga pertanyaan-pertanyaan, Mbak. Jadi kalau misalkan pegawai ditanya, bersedia nggak melepas jilbab gitu kan. Ini kan masalah keyakinan, hak asasi beragama. Kemudian kalau tidak bersedia, kamu berarti mementingkan diri kamu sendiri dong, gitu kan. Ini kelihatannya simulasi, tetapi bayangkan seseorang dalam tes, kemudian ada ketakutan untuk rasa aman untuk tidak lolos atau tidak lolos menjadi pegawai negeri sipil, ada pertanyaan seperti itu. Itu melanggar HAM, melanggar keyakinan, melanggar juga rasa aman itu sendiri, sekaligus melanggar partisipasi kita dalam pemerintahan, Mbak. Saya 16 tahun di KPK, Pak Koko 17 tahun, Novel udah 12 tahun. Jadi teman-teman yang mengadukan yang di background gambar ini tadi adalah bukannya kita ingin menjadi pegawai negeri, untuk bersedia meneruskan pemberantasan korupsi menjadi pegawai negeri, itu pemikiran yang nggak lumayan berat untuk kita putuskan. Oke, kita harus lanjutkan karena satu-satunya cara kita untuk melanjutkan pemberantasan korupsi harus pegawai negeri, ya udah kita terima jadi pegawai negeri. Tetapi ternyata yang disampaikan Pak Yunimar tadi saya tidak tepat. TWK belum selesai, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Karena terjadi maladministrasi, bahkan Ombudsman mengatakan bahwa harus dilantik, ditinjau ulang proses TWK-nya, bahkan pejabat yang terlibat dalam TWK harus dibina oleh Presiden. Ya. Okay. Bahkan ditambahkan oleh Komnas HAM ini bahwa harus ada pemulihan nama baik terhadap 75 pegawai, sekaligus pengangkatan kita sebelum 30 Oktober ya, 2 tahun pasca Undang-Undang 19 tahun 2019 ditetapkan. Jadi menurut saya belum selesai. Ombudsman mengatakan itu maladministrasi, Komnas HAM mengatakan itu terjadi 11 pelanggaran, Pak. Dan saya pikir, siapakah pelanggar HAM di sini? Apakah pejabat yang menetapkan secara terselubung, yang menstigmatisasikan Taliban? Ini bukan Taliban yang di Afghanistan ya. Ini adalah Taliban tanda kutip yang sebenarnya orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi dalam konteks pemberantasan korupsi. Radikal dalam jadi konteks pemberantasan korupsinya gitu ya. Nggak bisa diajak. Karena di dalamnya, Mbak, dulu kan mikirnya kadrun Taliban, refer ke Islam atau segala macam. Ternyata dari 57-75 ini, 9 orang, ada 7 Nasrani, pendiri Okumene, ada Hindu, ada Buddha. Jadi itu terpatahkan semuanya itu. Itu juga saya mau tambahin dikit, karena juga sejauh yang saya ingat, dari keterangan teman-teman itu juga ada pertanyaan, kalau atasan kamu memerintahkan yang berbeda dengan aturan hukum, kamu ikut yang mana? Gitu. Jadi ada pertanyaan untuk setia pada pimpinan meskipun harus melanggar hukum. Kira-kira begitu benar nggak tuh? Benar. Karena ini kalau dilihat dari laporan dari dokumen konvers yang disampaikan oleh Komnas HAM, Mbak, di sana udah jelas Komnas HAM tidak mereka cukup profesional, melibatkan pakar psikologi, pakar tata negara, administrasi negara. Yang menarik adalah ahli psikologi mengatakan bahwa seorang asesor harus mempunyai kemampuan dan tidak boleh bertanya coba-coba, Mbak. Oke. Jadi lama-lama. Maksudnya apa? Di sana Anda mengalami itu untuk orang mengaku dan tidak boleh seperti itu. Anda mengalami itu pertanyaan coba-coba itu dan rekan-rekan Anda juga mengalami itu.
karena saya 2 kali capim Mbak, jadi jejak digital saya cukup banyak, mereka bertanya tentang hasil yang di internet itu. Tapi teman-teman yang lain adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Komnas HAM itu melanggar HAM. Oke, sebentar sampai di sana Mas Giri. Oke, saya minta komentar dari Bung Margarito sedikit ini bahwa ternyata memang ada di situ potensi-potensi pelanggaran HAM itu. Nah, bagaimana proses ini bisa dilanjutkan apa nggak, mereka bisa dipulihkan? Nah, sekarang kalau begini aja deh. Tadi kan Anda bola-balik bilang gitu, Anda mau bersedia dilepaskan jilbab nggak? Kalau Anda tidak bersedia dan Anda tidak lulus, terus mengapa? Itu pelanggaran HAM. Ada konsekuensi dari setiap pilihan yang Anda ambil. Saya misalnya kalau Anda tanya nih, misalnya dia tanya sama saya, saudara Margarito, saudara muslim apa enggak? Muslim saya. Cinta mana saudara terhadap Rasulullah dengan bangsa ini? Saya akan bilang Rasulullah 1000%. Dan karena itu saya tidak lulus, go ahead. Mau apa? Pelanggaran HAM? No way. 1, ya. Tadi saya dengar ya, saya lihat di VT itu tadi ya. Anda bilang ada pelanggaran rasa aman. Coba suruh orang-orang HAM itu, orang-orang Komnas HAM itu baca itu undang-undang HAM itu sendiri. Di mana pelanggaran rasa HAM? Adakah orang-orang yang masuk acak-acak itu halaman rumah? Sebentar. Adakah orang yang masuk acak-acak keamanan rumah dan segala macam? Di mana rasa amannya? Mas Giri, Anda tidak lulus dalam bilang tidak aman. Merasa Itu bukan di dalam tadi kan bilang pelanggaran rasa ya, aman. betul. Ini Ini dialami sendiri oleh Mas Giri. Menurut Anda rasa aman Apakah itu, coba lihat di undang-undang nomor 29 tahun 99 itu tentang Komnas HAM itu? rasa aman dalam hak asasi bukan melanggar masuk ke pagar rumah orang. Tidak bisa, itu ditulis dalam undang-undang kok. Jangan ngarang-ngarang. Ya mana apa penjelasannya? Coba Anda lihat ya, Anda jelasin dong. Anda lihat undang-undang. Saya mau jelasin. Ngerti saya. Yang namanya rasa aman bukan orang loncat masuk pagar. Nah kalau Anda bilang saya salah, Anda jelasin apa rasa aman Sebentar, itu. Bung Margarito, tadi Mas Giri sudah bisa boleh didengarkan. Ya, kalau misalnya Anda masuk ke dalam halaman orang tanpa ada. Sebentar, ini tadi bisa disampaikan oleh Mas Giri bahwa bahkan digambarkan rumahnya posisinya di gunung, begitu tadi ya? Sampai di describe itu digambarkan Anda rumahnya di mana begitu. Itu salah satu saja ya, Mbak. Karena bagaimana mungkin rumah saya itu 30 kilo dari kota dekat gunung, mereka tahu persis keliling rumah saya. Oke, Anda merasa bahkan terganggu. Pertanyaan di dokumen yang dia pegang, dokumen itu tidak mungkin orang tahu kalau dia masalahnya tidak kenapa sih? Kalau ada masalahnya bukan itu, Pak. Kalau orang tahu rumah saya misalnya, orang tahu istri saya, memang apa masalahnya? Oke, nanti kita lanjutkan. Usai jeda sesaat lagi, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Apa yang mesti dihamkan? Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi pernyataan tergantung tuh Bung Margarito bilang, kalau memang diketahui rumah saya, istri saya, anak saya, terus masalahnya kenapa? Satu itu, mungkin bisa ditanggapi Mas Giri. Yang kedua, kalau misalnya ikut sebuah proses tes, ternyata nggak lolos, terus merasa haknya dilanggar di sini, bisa ditanggapi itu? Itu salah satu temuan di Komnas HAM itu menarik, Mbak. Ada doxing di sana dan hoax. Doxing itu menggunakan informasi pribadi, disebarluaskan begitu. Dan di sana terjadi nih. Jadi berapa informasi pribadi kita juga keluar di sana. Saya termasuk ditanya juga ada beberapa hal, walaupun itu banyak terkait dengan kondisi politik dan masalah negara ini. Jadi lucu juga seorang peserta TWK ditanya tentang masalah negara ini bukan terkait dengan tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Karena apa itu misalnya? Ya misalkan menurut Anda utang negara itu kalau berutang itu bagaimana itu? Saya bilang ya utang bagian dari partisipasi dalam membangun, jadi nggak apa-apa. Tetapi kita harus hati-hati memilih utang di mana itu. Jam saya normatif, saya pikir lolos-lolos saja. Saya pernah 2 kali tes IMB Mbak yang dilakukan TNI AD dan saya lolos. 2 kali nyatpim saya lolos untuk itu. Tetapi untuk kali TIBK ini saya nggak lolos. Jadi menurut saya ada diskriminasi, ada apa di sini. Saya pengen kembali ke tadi yang disampaikan oleh Pak Yunimar dan Pak Margarito tadi bahwa ada labeling merah, kuning dan hijau. Dan di dokumen di Komnas HAM menyatakan bahwa dokumen itu benar Mbak labeling tadi. Dan kalau kita lihat kita yang berwarna merah itu salah satu poinnya adalah misalkan tidak loyal kepada pimpinan, kemudian menolak revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana sikap kita terhadap bernegara? Pandangan-pandangan kita diadili gitu Pak dan dipersalahkan gitu kan. Sebagai warga negara diatur dalam konstitusi. Kalau memang pemberantasan korupsi sudah bagus yang dilakukan KPK, kenapa harus direvisi? Itu sikap. Dan kalau kita konsisten bahwa orang yang melakukan itu warna merah, 1.200 lebih mestinya nggak lolos gara-gara itu. Karena kita demo secara bersama-sama, secara kelembagaan kita menolak revisi Undang-Undang KPK. Tetapi kita adalah warga negara dan penegak hukum yang taat. Ketika diundangkan kita laksanakan, kita pakai OTT, pakai undang-undang yang baru juga. Jadi bedakan antara sikap pandangan pribadi, kemudian kita diadili gara-gara itu. Dan yang terakhir ini Mbak,
Perkom 1 2021 itu menurut temuan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia terjadi penyelundupan pasal pada tanggal 26 Januari dan 27 Januari. Di mana nggak biasa, yang biasanya dilakukan oleh staf paling eselon 2 membahas tentang rancangan peraturan komisi, ini dihadiri oleh level menteri, ketua KPK, bersepakat dan menurut temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI, yang datang menteri ketua KPK yang tanda tangan adalah eselon 2. Menurut saya ini tidak umum. Begitu istimewanya peraturan komisi sehingga satu-satunya cara untuk orang diseleksi adalah melalui Perkom 1 tahun 2021 ini. Jadi saya pikir ini telak nih. Komnas HAM dan Ombudsman mengatakan temuan demikian. Ada temuan maladministrasi di sini, mulai dari penyusunan Perkomnya saja sudah bermasalah, Bung Junimart. Iya, jadi begini, kalau disebut Perkom bermasalah, ya Perkom itu landasannya adalah undang-undang. Ya, undang-undang tentang ASN. Ya, tapi saya mau sampaikan ya, biar kita paham semua. Mestinya ya, kalau saya secara pribadi dan secara hati bicara, ini para pegawai KPK ini melanggar HAM. Kenapa demikian? Umur 40, umur 47 masih bisa ASN. Bagaimana yang tenaga kontrak? 35 udah nggak bisa. Ini bagaimana nih? Melanggar HAM nggak? Kan begitu. Jadi kita jangan melihat sepotong-sepotong ya. Yang kedua ya, dari 1351 yang ikut TWK, 1274 itu kan MS. Nah, pertanyaan saya, ini ada berapa persen kuota perempuan yang lolos? Apakah pertanyaan Anda juga? Kalau jilbab dibuka, mau nggak? Kalau dari istri kedua, sama nggak pertanyaan? Kan begitu. Jadi jangan kita hanya melihat yang TMS. Kita juga tanya tuh yang pada lolos tuh, apa pertanyaan? Kan begitu sekarang. Jadi jangan kita pilah-pilah, apalagi ada menyebutkan kami ini adalah pegawai KPK yang berintegritas. Saya setuju bagaimana pegawai yang berintegritas? Saya setuju sama Pak Junimart ya, anggota Dewan nih. Itu bisa dijawab oleh Mas Giri juga itu. Pak Junimart nih bilang bahwa teman-teman ini melanggar HAM karena sudah tua, melewati batas usia. Nah, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena teman-teman ini menjalankan rekomendasi undang-undang KPK yang baru yang dibikin sama Pak Junimart. Berarti Pak Junimart yang memfasilitasi pelanggaran HAM. Begini Mas, termasuk Mas Giri ya. Jadi gampang itu sebenarnya bacanya. Kita di DPR itu mau hukum ini berjalan secara mantap ya. Nah, pertanyaan kita selama ini ya, KPK itu adalah para pegawai yang bukan ASN. Lah terus mereka membentuk wadah pegawai. Ini sangat berkuasa. Ini kan melanggar hukum, tidak boleh dong. Kan tidak boleh. Maka kita di Komisi 3. Maka kita di Komisi 3. Anda bilang bahwa mereka melanggar HAM ini yang ngejalanin ini adalah pimpinan KPK. Lah bukan begini, pimpinan Mas. KPK yang Pak Junimart pilih. Mereka ini sudah yang menjalankan aturan undang-undang KPK yang baru yang Pak Junimart susun. Oke. Jadi kok tiba-tiba mereka yang harus melanggar Maka HAM? saya bilang, kita jangan bicara sepotong-sepotong, ya. Kalau untuk calon ASN 35 tahun sudah nggak boleh, Mas. Tapi ini pegawai KPK hampir 50 tahun. Kenapa Anda bikin undang-undangnya? Kita balik lagi ke konteks bagaimana kita kalau ya, seandainya para calon tenaga kontrak ini datang ke Komnas HAM menuntut pelanggaran HAM. Kenapa itu KPK bisa, kami enggak? Bagaimana nih? Bagaimana Komnas HAM bisa enggak? Ya makanya saya tanya kenapa Anda bikin pasalnya? Loh, bukan masalah pasal. Itu punya rakyat. Loh, kita panggil para ahli kok. Anda kan yang sahkan undang-undang KPK. Ini debatnya jadi debat kusir nih, Bung Haris. Para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk LSM kita panggil pada waktu itu. Saya pelakunya hari itu. Enggak, karena maksud saya begini. Gitu loh. Memang sulit kalau sudah berkuasa, ya akan sulit untuk melepaskan kuasa. Sebentar, ini apa? Maksudnya Berkuasa dalam internal KPK itu yang berkuasa dengan wadah saya pikir berlebihan itu, Pak. Wadah pegawai itu diatur dalam PP tersendiri, Pak. Jadi itu bukan Yudi Purnomo, bukan itu. Itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, Pak, undang-undang itu kita menjadi ASN itu bukan seleksi, Pak, maksimal 35 tahun. Di sana adalah kalau undang-undang dapat dialih statuskan menjadi ASN. Kalau bertanya Pak Asrul Sani, Pak, teman Bapak di Komisi 3, Pak, mestinya original intent para pembuat Undang-Undang Nomor 19 revisi itu mengatakan ya mestinya dipindah saja. Tanpa harus ada tes gitu di situ kan. Ya, alih status saja. Isunya administratif. Okay. Jadi kayak misalkan Departemen Penerangan dibubarkan, pindah ke departemen lain, proses itu saja. Karena kalau misalkan ini 35 tahun yang diambil, maka ya bilang aja dipecat semuanya pegawai KPK. Tapi saya kira original intent dari pembuat undang-undang enggak demikian, Pak. Makanya
ada PP nomor 40 tahun 2020, kemudian tentang alih status sebagai KPK. Itu bukan seleksi, Pak. Jadi jangan kita bodohin para misalkan orang ingin jadi ASN harus tes, ada tes TWK, bukan demikian. Kita ini alih status. Kalau alih status yang penting adalah golongan misalkan di KPK itu fungsional ini menjadi golongan berapa di PNS, gajinya bagaimana, segala macam. Dan yang terakhir nih Pak, original intent yang disampaikan oleh teman Bapak di Komisi 3 mengatakan bahwa ini sebaiknya dipindahkan, dialih statuskan, kalau dibutuhkan pembinaan dan orientasi dilakukan setelahnya. Tetapi ini kemudian BKN dan KPK melakukan konvers, ini 51 orang tidak bisa dibina. Koruptor Pak, teroris saja bisa dibina Pak, apa kita lebih buruk? Kita memberantas korupsi belasan tahun. Gini supaya clear gitu ya. Pertama begini ya, soal Perkom. 1000 kali Komnas HAM, 1000 kali Ombudsman bilang tidak sah, tidak ada efek. Yang menyatakan atau yang bisa mencabut Perkom itu ya pembuat Perkom atau pengadilan menyatakan bahwa itu tidak sah. Selama itu tidak dinyatakan sah. Karena sah, dia menjadi dasar melakukan seluruh tindakan hukum. Tidak ada cerita lain. Tidak ada efeknya? Tidak. 1000 kali Komnas HAM nggak ada yang minta cabut Perkom. 1000 kali misalnya Komnas HAM mengatakan 1000 kali Komnas HAM mengatakan ini tidak. Rekomendasi Komnas HAM nggak minta suruh cabut. Saya tidak bicara mengenai rekomendasi Komnas HAM. Saya mau respon beliau ini. Komnas HAM, Ombudsman 1000 kali Komnas HAM bilang misalnya nggak nyambung. Komnas HAM bilang tidak sah ini, atau Ombudsman bilang tidak sah seperti yang dia bilang itu tadi, tetap saja tidak mengubah status hukum dari Perkom itu. Oke, sebentar. Ya, itu hanya bisa dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku kalau KPK yang membuat itu cabut atau pengadilan menyatakan itu tidak sah. Dengan begitu dia menyatakan tidak sah, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya tes itu. Oke, sebentar. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Komnas HAM tidak bicara Perkom. Hanya memberikan rekomendasi. Komnas HAM bicara fakta, bukan bicara aturan. Kok tiba-tiba ngomongin Perkom nggak bisa dicabut Komnas? Emang betul, yang cabut Perkom itu ya harus institusi seperti pengadilan yang punya kewenangan untuk memeriksa produk-produk aturan. Ini soal analogi saya. Misalnya kayak tadi bilang begini. Ini cuma soal teori baca aturan doang. Katakanlah misalnya Komnas HAM sampai ke situ nggak bisa. Nggak, sebentar. Pertanyaan saya singkat. Silakan. Ini rekomendasi Komnas HAM, jadi menurut Anda tidak akan berpengaruh apa-apa? Tidak berpengaruh apa-apa juga. Oke, nanti kita coba kembalikan ke Komnas HAM. Usai jeda saat lagi, Pak Amiruddin kembali di Dua Sisi saat lagi. Saya lanjutkan langsung ke Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, tadi Bung Margarito menyebutkan bahwa akhirnya rekomendasi dari Komnas HAM ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Termasuk juga tidak akan bisa berpengaruh bagi mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan nantinya. Tanggapan Anda? Ini saya ingin sampaikan juga ya, konstruksi lembaga hak asasi manusia dimanapun di dunia ini ya, itu sama, yaitu memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada pihak eksekutif yang memiliki kewenangan-kewenangan itu. Nah, kalau mereka tidak jalankan, ya itulah kenyataan yang kita hadapi dalam konteks hak asasi manusia. Loh. Jadi jangan Anda meminta ikan lele bersisik ke Komnas HAM, karena kewenangan itu memang nggak dikasih ke Komnas HAM. Loh. Karena tidak ada ya dalam undang-undang itu Komnas lembaga-lembaga lain wajib menjalankan, itu tidak ada dalam undang-undang itu. Nah, makanya itu kami di Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, habis itu kami ketemu, bicarakan, sarankan, ini itu, ya silakan yang memiliki kewenangan untuk itu menindaklanjutinya. Gitu loh. Jadi ini soal inilah misalnya ya, kami menyarankan nanti, ya KPK ambil tindakan, perbaiki keadaan ini gitu loh. Jadi perdebatannya nggak kemana-mana, kan? Nah, tapi kalau ini diambangkan, ya jadi soal aja gitu. Memang, gitu. Kenapa yang bisa mengubah yang memiliki kewenangan untuk mengubah? Nah, kadang-kadang kan kita di Indonesia ini kebanyakan macam meminta tanduk ke kuda ini kan. Kasih Komnas kewenangan, saya jalan. Baik, Pak Amiruddin, memang tidak ada kewenangannya. Hanya sebatas rekomendasi saja. Ya, memang namanya saja rekomendasi. Begitu kan? Memang harus rekomendasi, merekomendasikan pada orang yang punya kewenangan eksekutif
untuk misalnya melakukan atau yang memiliki kewenangan eksekutif untuk tujuan itu. Dan kalau yang menerima rekomendasi tidak melakukan, terus apa? Sistem tidak menyediakan, kecuali kalau misalnya politik bergerak dengan cara yang agak liar begitu, lain lagi. Oke, Pak Amiruddin. Tapi kalau tidak sih enggak juga. Pak Amiruddin, ini selanjutnya rekomendasi kan akan disampaikan ke Presiden begitu ya? Nah, jadi begini, saya mengatakan jika rekomendasi Komnas HAM tidak dijalankan, bukan salahnya di Komnas HAM. Yang menerima rekomendasi, gitu loh. Rencananya rekomendasi ini akan diserahkan, disampaikan ke siapa? Ya, kami akan sampaikan. Bahkan ke Komisi 3 pun kita kirim nanti bahannya semua. Silakan Komisi 3 memanggil itu semua lembaga. Kenapa dia nggak jalankan itu sesuai dengan undang-undang? Berarti kalau nggak jalan ya teman-teman Bang Sudimat juga nanti yang harus dijalankan. Begini Pak Amiruddin, di awal kan saya sudah bilang, coba dibaca pasal 91. Di situ kan saya udah 100 kali Bang baca undang-undang. Coba dibaca dong. Dibaca dong, jangan melanggar undang-undang. Iya kan, di situ kan jelas kalau sedang terjadi gugatan ke MK, ke MA, berhenti dulu, ini nggak bisa. Ingin saya luruskan ini ya. Gitu loh. Orang ini datang dulu. Itu objeknya lain, masalahnya nggak lain. bisa. Jadi jangan Komnas HAM itu, iya kan? Masalahnya lain. Cawe-cawe lagi di sini, nggak boleh dong. Ada hubungannya itu. Selesaikan tuh, udah tuli tuh, selesaikan tuh, semanggi tuh. Kita balik ke konteks bagaimana lagi, cerita? Udah tulis sudah diselesaikan oleh Komnas HAM. Mana hasilnya? Nggak jalan tuh di Kejaksaan Agung. Kita bahas dulu untuk nggak jalan di Kejaksaan Agung. Rekomendasi terkait TWK KPK dulu ya. Kita kembali ke topik dulu. Silakan Mas Giri. Kok jadinya kita terfokus pada Perkom 1 2021. Pak Margarito, Bapak udah baca belum? Saya berkali-kali baca, Pak. Dan di sana tidak ada klausal pemecatan, nggak ada, Pak. Betul. Ya, terus tapi Perkom nomor Perkom 1 itu itulah juga yang sudah menjadi melanggar, Pak. Sebentar, prosesnya Pak salah, hasilnya Ombudsman. pun juga salah diaplikasikan gitu. Nah, bukan soal Dan salah, ketika kenapa proses ini Anda tidak berlangsung, bawa itu kemudian ke Mahkamah merubah Agung ini, saya untuk pikir menghentikan Presiden gitu loh. mengambil alih, Pak. Gitu loh. PP 17 2020. Kenapa tidak Anda bawa Perkom itu untuk diuji di Mahkamah? Urusan kita ada orang dihina. Identitas Nggak, jilbabnya. Tadi dengerin saya ngomong. Saya mau ngomong ini dulu. Tadi kalau bola balik Anda bicara ngomongin mengenai Perkom, Anda ini bicara menyesatkan mengenai diskusi. Perkom ini kan masih berlaku. Anda menyesatkan diskusi. Tolong dihargai sebentar Gitu loh. pergantian. Kita lagi ngomong Bung soal Margarito. Komnas HAM, temuannya ada peristiwa yang merendahkan martabat manusia. Anda ngomong Perkom, besok aja, jangan di sini. Enggak. Anda aja besok. Begitu. Ngapain ngomong Mengapa Perkom? begitu? Oleh karena Bukan masalah kalau tidak Perkom. ada, Baik. kalau tidak ada Perkom itu akankah ada masalah ini? Ada. Kalau tidak ada Perkom itu ada masalah, orang-orang ini ada masalah. Karena Perkom itu Apakah adalah tidak ada mandat Perkom dari itu akan Undang-Undang ada tes? KPK yang baru. Akan ada tes. Oke, balik lagi Gitu, sudah. ada- Sudah cukup. ada di Tidak sana. ada gitu kan. Ini Dasar. satu, yang Cukup. kedua. Bung Anda Bung Aris. mengalihkan topik ini ke soal Sama dengan soal Anda Perkom. mengalihkan topik. Enggak, saya lagi ngomong ini Ini melanggar kalau kita undang-undang. berdebat begini nggak akan ada konteksnya. Sesungguhnya nih. begini, Sebentar. Mbak Dwi. Gitu. Dasar dari Kok masalah Perkom. Perkom? Anda bola-balik bicara Tolong dimatikan dulu mic-nya Bung Satu Margarito lagi ya, dan Bung satu Aris lagi, Azhar. Tolong dimatikan. satu lagi. Soal tadi dia bilang bahwa soal jilbab, kalau nggak mau pakai jilbab nggak usah di sini. Di luar 75, ya ada orang pakai jilbab nggak ditanyain soal jilbab dan lolos. Kenapa yang ada sebagian Mas, lagi? mau data, Kenapa Mas? sebagian lagi? Tadi dulu saya lagi Enggak jelasin. mau data enggak. Bergantian. Sebentar, jangan dipelintir. Sebentar saya lagi Bukan, jelasin. jangan Bung dipelintir Dimas, tuh. sebentar. Jangan dipelintir. Itu kan dia yang ngomong. Jangan dipelintir. Dia yang ngomong. Ini makanya Terus saya apa, bilang. apa masalahnya? Itu Ada masalah. diskriminasi Bagi saya di sini. tidak masalah. Bung Margarito. Enggak. Ada masalah. Ada Makanya saya mau diskriminasi. jelasin. Mulai Gini dari bang, pertanyaan gini bro. dan tweet-tweetnya ada Dokumen diskriminasi. yang saya baca dari Kemenpan dan Dokumen apa? ASN, dari ASN. Dokumen apa? Sebutkan dong. Ya, dokumen mana? Pertanyaan dokumen segala macam. apa? Sebutkan. Sebentar. Biar saya bikin pinter nih. Sebentar. Iya kan? Kalau mau berkasnya, datang kantor saya tunjukin nih. Ini loh Mas. Oh enggak, saya Gini udah loh, Mas. banyak. Saya dampingin teman-teman ini kok. Dari mana Mas tahu ke sini beda, ini beda, ini beda? Nggak ada. ada keterangan. KPK itu harus jujur. Maka dengan itu asesor, resmi nggak dikasih, Pak. asesor bertanya, bagaimana cara menguji ini jujur? Nah itu dia. Ya kan tadi konstruksi katanya Tadi kan? soal tesis Itu bahwa konstruksi. mengatakan bahwa kalau orang nggak mau pakai jilbab silakan keluar, ya itu pilihan. Itu bukan pilihan. Ini dalam proses, ya orang dalam proses yang tidak seimbang. Mas, Ada proses apa namanya rekrutmen ulang. Mas, dari sekian puluh perempuan Itu. yang pakai jilbab di KPK, pertanyaan sama Mas.
Enggak. Tidak semuanya. Enggak semua. Mas Saya, Budi? saya punya data Mas, mau? Enggak, dia juga punya Silakan. data. Mau? Kita senang Katanya melihat nggak punya data itu. data. Ya, sekarang- Bagaimana sama Kita saya? sekarang nggak begini. minta, KPK nggak pernah ngasih, Lah, BKN nggak pernah terus ngasih, data dari mana? berlindung di belakangnya. Sekarang Data dari begini Pak Junimat, kalau Kita Anda punya mengalami, data, Pak, bukan data, Pak. besok Kita mengalami sendiri. besok Anda datang ke kantornya Amiruddin. Enggak bisa datang kantor saya dong. Masa sampai yang Enggak, perlu dalam saya enggak? konteks Kalau ini kan laporan Komnas, Komnas. dalam konteks ini kan Kalau ketua Komnas DPR HAM bikin yang melakukan laporan. revisi dan investigasi di sini ya. Itu dengan bukti-bukti dokumen yang Mas. ada. Artinya Kalau mau tahu semuanya- saya kasih nih, baca nih. Bung Baca Junimat. aja, nggak boleh foto. Bung Jadi Mas sebentar. Gitu. Ya, dalam konteks ini kan semua data-data ada di Pak Amiruddin begitu ya. Bahwa memang pelanggaran ini tadi disebutkan bahwa semuanya sama pertanyaannya. Apakah benar itu temuan dari Komnas HAM, Pak Amiruddin? Komnas itu punya banyak dokumen. Enggak. Banyak dokumen. Masalahnya bukan soal banyak dokumen. Apakah dokumen-dokumen yang dipakai pada waktu tes itu semua ada di Komnas HAM? Silakan. Banyak dokumen yang kita dapat. Bukan soal banyak. Karena semua pihak itu Apakah mengasih dokumen. dokumen yang Itu loh. pada waktu direkord pada waktu tes itu semuanya ada di tangan Komnas HAM? Jangankan Jadi di kasih ke Komnas. Komnas. Bagaimana Mas Giri? Nah, kalau itu tidak ada, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bla 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 bla? Tadi disampaikan Bisanya. ada Kan- dokumennya. Ya oke, adanya tadi dia bilang banyak. Banyaknya apa saja? Amiruddin tidak bilang tidak ada. Pak Amiruddin. Jadi Tadi Anda dia jangan bilang jangan bangun banyaknya kesimpulan. apa saja? Banyaknya apa Ya saja udah yang dia nanti punya? Bang Margarito datang aja ke Komnas nanti dikasih. Boleh nanti saling berbagi data Ya. kalau itu Bang Junimat Udah, dan saya- Pak Ya, Amiruddin oke, gitu ya. oke. Baik. Kalau dia dapat Sebentar. itu lalu Sebentar. bukan gitu. Bang Amiruddin. Kan orang juga bisa meragukan dia. Bang Amiruddin. Sama seperti Anda meragukan Ya, yang Bang lain, Junimat. orang juga bisa Iya, lakukan itu. Bang Amiruddin, coba Dan jujur dalam soal lah. yang lain ada juga diragukan. Coba Bukan jujur, salah. apakah hasil penyelidikan itu diterima KPK? Diterima nggak? Hasil Gimana penyelidikan maksudnya? Komnas HAM? Diterima Ya, nanti nggak? kita kasih ke KPK. Loh, Diterima atau tidak? mereka menunggu Itu sampai ya, sekarang, ke Pak. KPK nanti. Oke, iya. Menunggu sampai sekarang. Gitu loh. Ini Apa sih Pak Amiruddin. kerjaan Komnas? Masa Sebentar, Bung dikasih, Junimat. pasti Gitu Ini loh. juga saya harus juga disclaimer di sini. Tadinya kita juga mengundang KPK ya di sini ya, tapi KPK melalui Pak Nurul Gufron menyatakan tidak bisa hadir, tidak berkenan hadir karena belum menerima surat dari Komnas HAM. Nah, ini bagaimana Pak Amiruddin? Ya ada prosesnya nanti, pasti dikasih. Oke. Ya besok kasih lah. Oke, nah sekarang saya sedikit ke Bung Haris. Artinya ini akan rekomendasi dari Komnas HAM ini kan nanti akan diserahkan tadi ke Presiden dan juga ke Ini DPR. udah nggak usah susah-susah. Ini intinya Sebentar, memang. pertanyaan saya nggak akan ada berdampak juga terhadap mereka yang tidak lolos tes wawasan Pertama saya mau kebangsaan? bilang, emang 75 orang ini mau disingkirkan, apapun ceritanya. Memang mau disingkirkan. Emang mau disingkirkan. Kita Jadi nggak bisa apapun mengkonfirmasi ke resikonya, pihak KPK loh ya. Ya malam ini ini. Ombudsman, Komnas HAM, ya besok rejim Taliban yang benar datang bikin rekomendasi, Joe Biden bikin segala macam tetap harus disingkirkan. Tapi Gitu. kami nggak Jadi bisa udah- mengkonfirmasi pernyataan Anda loh ke pihak Menurut KPK saya karena ini tidak hadir Disampaikan selama ini. oleh Komnas HAM Subjektivitas. dokumen resmi, Mbak. Oke. Jadi upaya tersebut untuk penyingkiran terhadap pegawai-pegawai yang dilegitimasi sebagai Taliban itu dokumen resmi Komnas HAM. Oke. Dan Taliban itu bukan ke agama tertentu yang disampaikan dokumen Komnas HAM itu, bahwa itu refer kepada pegawai-pegawai yang secara independen, gitu, yang tidak bisa istilahnya dikendalikan gitu. Tidak bisa diajak Jadi kompromi sebenarnya begitu. niat busuknya itu Mbak terlihat dari SK 652 tertanggal 7 Mei. Oke. Di mana Perkom tidak mengatur pemecatan, tiba-tiba ada SK non job gitu kan. Kasatgas 9 Kasatgas 31 SK penyelidik dan penyidik tiba-tiba nggak boleh ngerjain lagi. Nangani kasus bansos, nangani kasus kelautan, EKTP dan segala macam. Baik. Jadi sebenarnya ada proses obstruction of justice ini. Oke, Penghalangan dalam proses-proses apa istilahnya penegakan hukum. Ya kalau begitu Jadi mesti perkarakan hati-hati saja, di sini. Tapi perkarakan sayang, aja, Pak. sayang sekali Orang lagi KPK kami itu tidak bisa konfirmasi bilang-bilang ini ke pihak perkarakan aja KPK supaya karena beres. tidak berkenan hadir malam hari ini untuk Oh gitu, ya diskusi. udah. Sebentar ya. Baik, Bapak-bapak, ini saya yakin ini sangat menarik tapi sayang sekali waktunya juga terbatas. Waktunya terbatas, Bung Junimat. Kami akan lanjutkan lagi nanti dengan tema selanjutnya, tema berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir di sini, Bung Haris, Mas Giri, Bung Junimat, Bung Margarito dan juga Pak Amiruddin sudah bergabung via Zoom melalui virtual. Saya Diandi akhirnya undur diri. Terima Selamat kasih. malam. Lanjut Terima nih. kasih. Sampai jumpa. Bang Margarito. Terima kasih Komnas HAM. Besok saling berkunjunglah ke kantor ya.